Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rinda Ardina Dewi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai penetapan sasaran kinerja pegawai. Sasaran kinerja pegawai atau SKP merupakan tujuan atau objektif yang berisi penjelasan kinerja secara rinci yang harus dicapai. Menjelaskan peran organisasi, divisi, dan individu yang diharapkan mampu mencapai target dalam waktu yang telah ditentukan. Target yang telah disepakati dalam kesepakatan kinerja adalah bagian penting dalam proses manajemen yang dapat digunakan sebagai referensi dalam evaluasi kinerja. Objektif kinerja yang baik diantaranya memiliki persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, ada konsisten dengan nilai-nilai dan tujuan departemen atau organisasi. Yang kedua, ada precis, kinerja yang didefinisikan secara jelas dan tepat dengan menggunakan kata-kata afirmasi positif. Yang ketiga, ada challenge, tujuan kinerja dibuat menantang dengan standar tinggi dan mendorong kemajuan yang pesat. Yang keempat, ada measurable. Tujuan kinerja harus terkait dengan pengukuran kinerja secara kualitatif maupun kuantitatif. Dan untuk yang kelima, ada achievable. Secara individu, kinerja dimungkinkan tercapai karena mungkin terjadi kondisi yang menghambat kapabilitas seseorang untuk mencapai tujuannya. Yang keenam, ada agreed by the manager and individual. Target kinerja harus disepakati dua belah pihak, pegawai dan manajer. Untuk yang selanjutnya ada tim related. Target kinerja yang hendak dicapai harus dijelaskan dalam skala waktu yang terukur. Dan untuk yang terakhir ada focus on the teamwork. Selain memiliki target, kerja individu juga perlu ditekankan pentingnya kinerja sebagai anggota tim yang efektif. Dan untuk yang selanjutnya ada pengukuran dan penilaian kinerja. Yang pertama, pengukuran kinerja pegawai bermanfaat untuk pengembangan karir dan pengembangan yang berkelanjutan meliputi kekuatan yang harus ditingkatkan dan kelemahan yang harus diatasi. Dan untuk yang kedua, ada penilaian kinerja dimulai dengan pengumpulan data. Kinerja para pegawai sepanjang masa evaluasi kinerja berlangsung. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi tentang apa yang dilakukan para karyawan. Dan untuk selanjutnya ada beberapa faktor penting dalam pengukuran dan penilaian kinerja yang perlu diperhatikan di antaranya. Yang pertama itu ada output, outcomes, dan input. Yang kedua ada klarifikasi pengukuran output dan outcome. Dan yang ketiga ada input kompetensi dan peningkatan kompetensi dan nilai inti. Yang terakhir ada penilaian kompetensi dan kriteria pengukuran kinerja. Dan untuk penjelasan selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai KPI. KPI atau Key Performance Indicator merupakan rangkaian indikator kunci yang harus dicapai suatu organisasi, yang fungsinya itu untuk memberikan informasi atau penilaian apakah secara strategis perusahaan sudah dicapai atau belum. Nah, di sini itu ada penilaian kinerja karyawan berbasis KPI. Untuk langkah pertama itu kita harus menentukan area kinerja utama. Area kinerja utama itu merupakan tugas utama dari seorang manajer SDM. Yang pertama ada rekrutmen karyawan, yang kedua pelatihan dan pengembangan, yang ketiga ada pengelolaan kinerja SDM, yang keempat ada employee retention, yang kelima ada biaya SDM. Dan untuk yang kedua kita harus menentukan indikatornya. Dari rekrutmen karyawan, indikatornya itu rata-rata jumlah rekrutmen karyawan baru yang dilakukan dalam waktu kurang lebih 30 hari. Yang kedua itu ada rata-rata jumlah pelamar karyawan baru untuk setiap job vacancy. Dan untuk indikator pelatihan dan pengembangan, itu ada jumlah jam pelatihan per karyawan per tahunnya. Dan ada juga presentase karyawan yang menyusun rencana pengembangan individual. Untuk indikator pengelolaan kinerja SDM, ada ketetapan waktu pekerjaan karyawan per jamnya, dan ada rata-rata jumlah pekerjaan yang karyawan hasilkan. Dan untuk employee retention, indikatornya itu rata-rata skor kompetensi karyawan dan presentase karyawan yang mendapatkan reward. Dan yang terakhir itu indikator dari biaya SDM.
ada rata-rata biaya karyawan sebagai persentase dari total biaya operasi. Dan untuk selanjutnya kita menentukan bobot KPI. Bobot KPI itu ditentukan berdasarkan kepentingan Key Performance Indicator-nya. Dan di sini bobot setiap KPI-nya ada 10, ada 8, ada 6, ada 20, dan totalnya itu harus 100. Setelah menentukan bobot KPI, kita menentukan target. Di sini saya menggunakan bentuk presentase karena ini juga bisa dibuat dalam bentuk jam dan sebagainya. Setelah kita menentukan target, kita akan menentukan realisasinya. Di sini saya menggunakan kurun waktu 1 semester atau 6 bulan. Untuk menentukan realisasinya ini, saya menggunakan 2 cara. Dengan melihat yang pertama itu data terkini, data paling terakhir, atau data yang mengalami peningkatan. Yang kedua itu saya menggunakan nilai rata-rata. Melihat dari data yang tidak beraturan. Untuk contoh yang pertama itu indikator dari rata-rata jumlah rekrutmen karyawan baru yang dilakukan dalam waktu kurang lebih 30 hari. Di sini dilihat dari data Januari sampai Juni, datanya tidak beraturan, maka untuk mencari realisasinya, saya menggunakan nilai rata-rata. Dengan rumus sama dengan sum, dalam kurung, Januari sampai Juni ini dijumlahkan, lalu dibagi 6. 6 itu dari jumlah bulan dalam 1 semester. Dan untuk yang kedua itu contohnya rata-rata jumlah pelamar karyawan baru untuk setiap job vacancy. Di sini dilihat dari bulan Januari sampai Juni datanya yang terakhir mengalami peningkatan, maka saya menggunakan data terkini dan mengambil data yang 90%. Dan untuk yang selanjutnya, jumlah jam pelatihan karyawan atau per tahun. Di sini kan dilihat dari data Januari sampai Juninya tidak beraturan, maka saya menggunakan rumus nilai rata-rata. Dan untuk selanjutnya, presentase karyawan yang menyusun rencana pengembangan individual. Dilihat dari datanya mengalami peningkatan, maka saya menggunakan data terkini. Dan saya mengambil data yang paling tinggi yaitu 85%. Dan yang selanjutnya ada ketetapan waktu pekerjaan karyawan per jam. Dilihat dari datanya, data ini mengalami peningkatan, maka saya akan menggunakan data terkini. Dan untuk selanjutnya ada rata-rata jumlah pekerjaan yang karyawan hasilkan. Di sini dilihat dari datanya itu tidak beraturan, maka saya menggunakan nilai rata-rata. Dan begitupun realisasi dari indikator lainnya. Kita menentukan realisasinya, kita akan menentukan skornya. Skornya ini ada 2 cara. Yang pertama menggunakan KPI Maximus. KPI Maximus ini semakin tinggi skor KPI yang didapat, maka semakin baik. Rumusnya itu realisasi dibagi target kali 100. Dan yang kedua itu ada KPI Minimus. KPI Minimus itu di mana semakin rendah skor KPI yang didapat, maka semakin bagus. Rumusnya itu target dibagi realisasi dikali 100. Berhubung saya menggunakan KPI Maximus, maka saya menggunakan rumus realisasi dibagi target dikali 100. Dan setelah menentukan skornya, setelah skornya sudah diketahui, kita akan menentukan skor akhir. Skor akhir ini menggunakan rumus skor kali bobot KPI dibagi 100. Skor akhir dari semua indikator sudah diketahui, maka skor akhir ini dijumlahkan.
dan hasil yang saya jumlahkan ini berjumlah 99,1. Nah, untuk jumlah dari skor akhir ini berhubung 99,1, maka ini sudah dikatakan sangat baik. Karena rank penilaian kinerja karyawan itu 90 sampai 100 itu dikatakan sangat baik, 76 sampai 89 itu dikatakan baik, dan 50 sampai 75 itu dikatakan cukup, dan 0 sampai 9 itu kurang. Hasil dari KPI yang saya contohkan ini sudah terbilang sangat memuaskan karena hasilnya di atas 90. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.